Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para petualang pembelajaran semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu tetap terus bersemangat ya untuk menjelajahi keilmuan. Pada video petualangan sebelumnya, kita telah mengetahui bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu negara melalui produk domestik bruto atau PDB. Nah, sekarang bagaimana menghitung kemampuan ekonomi di masyarakat? Apa indikatornya masyarakat di suatu negara dapat dikatakan mampu secara ekonomi? Nah, pada video kali ini kita akan berpetualang untuk menemukan data indikator makroekonomi yang sering kali digunakan untuk menilai kemampuan daya beli masyarakat di suatu negara, yakni adalah IHK atau Indeks Harga Konsumen. Kita tahu dulu apa itu mengenai konsep IHK. IHK adalah alat untuk mengukur nilai seluruh barang dan jasa yang dibeli oleh kelompok konsumen tertentu pada suatu waktu tertentu pula. Supaya teman-teman petualang mendapatkan gambaran yang jelas perihal IHK, kita intip dulu perhitungan IHK yang telah dilakukan oleh Biro Pusat Statistik sebagai berikut. Ini laporan dari BPS mengenai indeks harga konsumen. Di sini kalau kalian perhatikan dia menghitungnya per bulan loh ya. Dari Januari sampai dengan Desember, dari tahun pokoknya dari tahun sebelum-sebelumnya nih, tahun 2015 ada, tahun 2006 ada, itu akan dihitung semuanya dan selalu dibandingkan dengan data inflasi ya. Kita lihat dari 5 tahun terakhir aja ya, dari 2016 ya. Kita lihat di tahun 2016 dulu di bulan Januari. Indeks harga konsumennya 123 ya, kisaran 123, 124, kemudian mengalami kenaikan di 125 di bulan Oktober sampai terakhir di bulan Desember adalah 126. Kemudian tahun 2017 kalau dibandingkan di tahun Januari 2016, di tahun Januari 2017 itu naik ya, 127,94 naik. Begitu juga di tahun 2018 naik lagi, tahun 2019 juga naik kembali ya kan. Indeks harga konsumennya naik setiap tahun. Kenapa? Karena berarti itu ada terjadi pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bandingkan dengan data PDB yang kita sudah terangkan di video sebelumnya, pasti PDB-nya juga akan naik sehingga diiringi dengan peningkatan daya beli konsumen. IHK-nya juga akan naik. Masalahnya sekarang ketika terjadi pertumbuhan ekonomi itu pasti terjadi inflasi. Ingat 5 peran sektor ekonomi di suatu negara ya. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi kita bisa pacu dari pertumbuhan sektor usaha gitu kan ya. Pertumbuhan sektor investasi berarti ada banyak uang yang akan beredar di masyarakat. Ketika uang yang beredar di masyarakat banyak akan terjadi yang namanya inflasi. Masalahnya sekarang inflasi, ketika terjadi inflasi kan harga-harga barang naik. Nah, ketika harga barang naik itu, konsumen itu masih mampu beli atau enggak? Gitu pertanyaannya dong, ya enggak? Si konsumen tersebut masih bisa beli atau enggak ketika terjadi inflasi. Kalau masih mampu beli, berarti pertumbuhan ekonominya masih bisa dilanjutkan. Jangan sampai inflasinya terlalu tinggi, nah daya beli konsumennya rendah. Nah, itu jadi masalah. Makanya data indeks harga konsumen selalu dibandingkan dengan data inflasi. Ya, sini kelihatan bahwa di tahun Januari 2016 inflasinya 0,51. Terjadi penurunan inflasi, tapi indeks harga konsumennya juga terjadi penurunan ya kan? Karena ternyata uang yang beredar di masyarakatnya agak sedikit menurun di bulan Februari tahun 2016. Itu ya konsepnya IHK. Jadi dia selalu menjadi pembanding dengan inflasi sebagai faktor yang harus dikontrol atas terjadinya pertumbuhan ekonomi ya. Kita lihat sedikit di tahun 2020. Nah, ini dia. Mulai mengalami penurunan indeks harga konsumen ya, yang tadinya sudah mencapai 139 di akhir tahun Desember 2019, tahun 2020 di semester 1 nih ya, semester 1 mengalami penurunan. Ya, kenapa?
Ya, ini adalah dampak dari terjadinya pandemi. Banyak masyarakat yang mengalami penurunan daya beli. Kenapa? Karena masyarakat akan cenderung mengurangi konsumsinya, gitu ya. Ini bukti bahwa IHK bisa dijadikan indikator atas keadaan ekonomi di suatu negara. Terbukti ya di tahun 2020 dimulai awal-awal pandemi ya, itu terjadi penurunan indeks harga konsumen. Nah, kenapa saya menerangkan hal ini kepada kalian? Supaya kalian tahu dulu, oh ternyata penting ya untuk mengetahui indeks harga konsumen. Jadi kalau dari penjelasan tadi, jadi kita tahu bahwa ternyata manfaatnya IHK adalah yang pertama adalah sebagai fungsi kontrol terhadap terjadinya inflasi. Kemudian kemudian manfaat yang selanjutnya adalah sebagai dasar penetapan upah di masyarakat. Lah, kok bisa? Misalnya tadi inflasinya terlalu tinggi, sedangkan indeks harga konsumennya rendah. Sehingga dengan begini kita bisa pastikan bahwa oh ternyata kemampuannya beli masyarakat berkurang nih, sedangkan inflasi lagi tinggi. Oh berarti kalau begitu kita naikin kemampuan daya beli masyarakatnya, naikin tarif upah minimum regionalnya kepada para pengusaha, ya kan? Gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kita harus ingat ya bahwa 5 peran di dalam ekonomi ya di suatu negara, ada peran pengusaha juga kan, ada peran perusahaan. Nah, kalian sebagai manajer juga, waduh, kalau misalnya pemerintah menaikkan tarif, berarti kita akan mengeluarkan gaji lebih tinggi. Bukan berarti kita tidak manusiawi, bukan. Tapi dari sisi pemerintah sebagai regulator, sebagai pengatur ya, sebagai pengatur keempat peran yang lain, dia juga harus bisa melihat, oh kalau misalnya saya menetapkan gaji terlalu tinggi, ya kan, nanti pengusaha pada takut nih investasi di Indonesia, pada takut mendirikan perusahaan di Indonesia. Nah, akhirnya roda ekonomi juga nggak bisa berjalan, nggak ada barang yang bisa produksi kan, akhirnya PDB-nya juga akan turun. Nah, jadi buah si malakama kan, makanya kita belajar ekonomi itu adalah kita belajar tentang keseimbangan, ya. Bagaimana kita menetapkan pola keseimbangan ya dengan kita tahu beberapa indikator makroekonomi yang kita pelajarin gitu ya. Oke, dah. Sekarang teman-teman petualang sudah tahu konsepnya, sudah tahu manfaatnya, baru sekarang kita masuk ke perihal teknis. Jadi bagaimana indeks harga konsumen atau Consumer Price Index CPI itu dihitung ya. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan targetnya, baik itu target responden maupun kelompok barang dan jasanya gitu. Maksudnya kelompok responden gimana? Akan dipilih beberapa orang sebagai sampel secara statistik ya. Ada yang pendapatannya menengah, bawah, dan atas seperti itu. Itu secara respondennya. Kemudian kelompok konsumsi barang dan jasanya akan diwakili oleh kelompok barang jasa konsumsi makanan, minuman, 9 bahan pokok, kemudian pakaian, perumahan gitu. Ya. Itu fix the basket. Jadi menentukan responden dan kelompok barang dan jasanya. Kemudian langkah yang kedua adalah akan menentukan berapa sih harga dari barang-barang yang dibeli oleh beberapa responden tadi ya, find the price yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menentukan berapa sih perkembangan harganya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, hari ke hari ya. Itu langkah yang ketiga. Yang keempatnya kemudian kita menentukan tahun dasar. Tahun dasar akan menjadi pembanding terjadinya inflasi atau terjadinya indeks harga, pergerakan indeks harga konsumen. Dan yang kelima, yang terakhir adalah membandingkannya dengan angka-angka kenaikan atau penurunan inflasi yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu ya. Kalau untuk lebih jelasnya silakan kalian baca sendiri di PowerPoint yang bisa kalian download di aktivitas pembelajaran di bawah ini. Gitu. Oke, sekarang kita coba akan masuk ke ilustrasi kasusnya. Saya langsung aja ke ilustrasi kasusnya biar videonya nggak kelamaan. Yang pertama, menentukan kelompok responden dan jenis kelompok konsumsinya.
dalam contoh ini adalah, oh ternyata sudah dipilih satu responden ya, satu orang aja nih sebagai contoh soalnya biar nggak banyak data hitungannya ya. Jadi ini dipilih bahwa dalam satu hari seorang itu mengkonsumsi 4 hotdog sama 2 hamburgers ya. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua itu udah ketemu tadi ya, kelompok barang dan jasa yang dikonsumsinya. Dalam hal ini adalah barang tadi ya. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan berapa harganya di setiap waktu, baik itu untuk hotdog tadi sama hamburger, ya kan? Di tahun 2001 ternyata harganya si hotdog itu adalah $1. Di tahun untuk hamburger $2 dan tahun 2002 $2 dan hamburgernya $3. Begitu juga di tahun 2003 gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah kita menghitung berapa harganya yang dikonsumsi, baik itu untuk hotdog sama hamburger. Tadi dibilang di tahun 2001 kan harganya hotdog ini adalah 1, sedangkan dia mengkonsumsinya anggaplah per tahunnya 4 ya, anggap kayak gitu ya, 4. Sedangkan untuk hamburger 2. Jadi di tahun 2001 yang 4 kali 1 sama 2 kali 2. Tuh, ya. 4 kali 1 sama 2 kali 2. Oke, paham ya? Di tahun 2002 karena harganya berubah jadi $2, sedangkan pola konsumsinya sama, hotdognya tetap 4, hamburgernya tetap 2 ya. Berarti karena harganya 2 dikali 4 sama hamburgernya karena harganya berubah jadi 3, 3 dikali 2 ya. Begitu juga tahun 2003 harganya berubah jadi $3 tuh hotdognya, sedangkan harganya hamburger jadi $4. Nah, pola konsumsinya sama. Kita hitung keseluruhan total baik itu hamburger maupun hotdog. 1 dikali 4 4, 2 kali 2 4, ya 4 tambah 4 8 gitu ya. 3 kali 4 12, 4 kali 2 8, 12 tambah 8 20. Itu juga tahun 2002 ya. Berarti ini kita sudah sampai langkah ke-3. Gampang kan? Nah, kemudian yang keempat adalah kita membandingkannya dengan tahun dasar. Dibilang di situ tahun dasarnya adalah 2001, ya kan? Tahun 2001 kita lihat perhitungan tahun 2001 dari perhitungan angka yang ketiga itu adalah $8, ya enggak? Berarti pembanding di tahun 2001 ya pasti 100%. 8 tahun 2001 dibandingkan dengan 8 tahun dasar di tahun 2001 dikali 100%. Kemudian tahun 2002-nya adalah 14 dibagi 8 dikali 100. Kalian hitung pakai kalkulator nggak apa-apa. Oke, 175%. Oke, tahun 2003 juga gitu. 20 dibagi 8 kali 100. Jadinya 250%. Gitu. Gampang kan ya? 8-nya adalah karena kenapa yang dipakai 8? Karena di tahun 2001 base year-nya, tahun dasarnya. Tuh, ya kan? 8. 8 per 8, 14 per 8, 20 per 8 dikali 100. Gampang. Ya enggak? Tuh. Langkah yang terakhir, kita tinggal menghitung berapa pertumbuhan inflasinya dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2001 itu kan 100% karena tahun dasar kan, tahun 2002 175%. Berarti kenaikan inflasinya ya 175 dikurangi 100 gitu ya, menjadi 75%. Berarti terjadi kenaikan inflasi sebesar 75%. Kalau tahun 2003 berarti kan 250 dari perhitungan di langkah keempat, 250 dikurangi 175. Ya enggak? Jadi 43%. Nah, angka ini maksudnya gimana nih? Berarti kalau kita lihat di tahun 2002 itu terjadi inflasi sebesar 75%, yang berarti daya beli konsumennya kuat banget gitu loh ya di tahun 2002 kalau dibandingkan dengan tahun 2001. Makanya akan terjadi kenaikan inflasi. Oleh karena itu bisa nih seandainya harga barang-barang dinaikin. Itulah yang menyebabkan harga-harga barang hamburger tadi, hotdog tadi jadi naik. Jadi boleh nih katanya kalau misalnya mau naikin kayaknya daya beli konsumen sudah cukup meningkat bagi pengusaha. Ini jadi informasi. Oh, di tahun 2002 inflation rate-nya tinggi 75%. Berarti daya beli konsumen cukup tinggi kan gitu. Nah, itulah gunanya kita nantinya sebagai seorang manajer perusahaan, manajer bisnis perusahaan membaca data kayak gini. Oh, kalau tahun sebelumnya begitu,
ada terjadi kenaikan inflation rate, berarti daya beli konsumennya juga akan meningkat, berarti bisa nih kita menaikkan harga jual. Nah, tentunya juga akan diiringi dengan peningkatan kualitas dari produk yang kita punya. Dasarnya apa? Ya ini, dari kita bisa membaca data indeks harga konsumen. Menghitungnya kalau mau kita juga bisa gitu. Cuma ngapain ngitung? Udah ada yang ngitungin kan gitu kan. Kita cukup hanya tahu konsepnya aja sekarang gitu. Kecuali kalau kalian mau menghitung, nah seringkali kalau misalnya di perusahaan yang besar ada dimintain data konsumen kan untuk dilakukan penelitian. Berapa nih daya beli konsumennya gua nih buat di produk ini gitu. Nah itu nggak apa-apa kalau mau menghitung. Jadi biar lebih spesifik, biar datanya lebih akurat lagi, terbatas kepada konsumen perusahaan kita sendiri, itu bisa dilakukan. Itu ya kira-kira pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana caranya kita mengetahui kemampuan ekonomi di suatu masyarakat, yakni melalui indeks harga konsumen, Consumer Price Index, gitu ya. Ya, Kak, kita udah belajar konsepnya, kita udah belajar cara ngitungnya. Mungkin inilah akhir dari awal petualangan pembelajaran kita. Sebuah awal untuk berpikir dan memahami segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Untuk menjadi bekal dalam sebuah perjalanan yang akan selalu dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.